kesehatan dan pertanian. Ini adalah beberapa P3K yang sempat mutasi. Maka dari hasil koordinasi dan koordinasi juga ke BKN itu memang tidak ada jalan lain kecuali harus balik ke sekolah awal. Ya. Namun kami dari Dikbud kemarin minta agar ada surat resmi dari BKD. Nah, nanti surat resmi itu akan menyampaikan beberapa dasar hukumnya, termasuk mengenai prosedurnya. Nah, mekanisme pindahannya itu nanti tidak semerta-merta semuanya, enggak. Ya. Jadi yang pertama ada yang memang boleh menetap ke tempat sekarang ini, tidak balik. Itu ada dua. Pertama, untuk sekolah yang sudah berubah nomenklaturnya, yang dari SMA menjadi SMK, otomatis dia tidak bisa balik. Juga termasuk yang SMK jadi SMA, itu gurunya boleh menetap sampai sekarang. Nanti kita data, ditambah dengan sekolah yang sudah refocusing, sehingga guru-gurunya dia tidak mungkin balik karena memang tidak ada. Ini boleh tetap tidak kembali ke sekolah asal. Maka nanti yang data ini akan kita kumpulkan, data guru-guru seperti ini akan kita usulkan ke PKN. Nah, ini yang pertama, ini status yang boleh dia tidak balik ke sekolah asal. Kemudian status kedua yang akan segera dipindahkan adalah yang tidak bermasalah kalau mereka meninggalkan sekolah itu dari jamnya maupun gurunya tidak akan berkurang, termasuk sekolah yang akan dikembali lagi tempat itu juga begitu, tidak akan kelebihan guru atau dia juga masih mendapatkan jam pelajaran. Maka nanti ini kita juga data sehingga nanti kami koordinasi dengan cabang dinas, tapi setelah surat turun ya. Nah, kemungkinan sekitar 1 pekan ini BKD akan menurunkan surat. Ya, 1 pekan ini, kemudian bahkan nanti BKD juga akan sosialisasi ke cabang dinas, katanya begitu kemarin. Karena kalau tidak ada surat, kami Dikbud tidak akan mau, gitu kan? Karena kan di bawah ini kan bergejolak. Nah, kemudian akan yang kelompok terakhir itu adalah kelompok yang memang sulit sekali untuk balik, karena memang jamnya tidak ada, kemudian tempatnya jauh dan sebagainya. Nah, ini yang itu menjadi kelompok 3 terakhir. Nah, ini digunakan step ini agar dari BKD juga tidak merasa begitu disalahkan oleh BKN maupun oleh Bupati RB. Kali ini kan yang disalahkan kan oleh BKD, bukan Dikbud. Karena yang mengeluarkan SK definitif itu adalah BKD. Ya, jadi kita kan hanya mengusulkan, BKD mengeluarkan, ternyata tidak boleh pindah. Dari undang-undang maupun dari PP-nya itu memang untuk P3K tidak diatur mutasinya, sehingga tetap harus balik tapi dengan tadi itu mekanisme yang tidak serta-merta. Nah, kemudian sambil menunggu beberapa guru nanti itu kontraknya selesai. Kalau kontraknya selesai, barulah kita akan buatkan SK kembali penempatan sesuai dengan yang mereka inginkan. Ya, sehingga untuk yang angkatan pertama ini sudah hampir 5 tahun, cuma permasalahannya adalah juknis untuk evaluasinya itu sampai sekarang belum ada. Cara menilai agar mereka layak lanjut atau tidak belum sampai sekarang belum. Ya, kita tunggu. Itu kan yang lebih tegakkan. Nah, kemudian kami kemarin sudah turun melakukan pemetaan. Data itu akan kita gunakan untuk penempatan P3K yang sekarang sedang tes. Ya, jadi tahun 2024 ini nanti penempatannya kan 2025, dan mudah-mudahan diberikan kewenangan seperti tahun kemarin kami yang menempatkan, sehingga gejolak tidak perlu muncul seperti tahun 2002 dan 2003. Kemudian yang terakhir untuk dinas dari GTK itu program upgrading, insya Allah tahun 2025 tetap akan berjalan, akan ada lagi, ditambah dengan beberapa untuk yang administrasi sekolah. Yang sekarang ini juga sudah berjalan bersama BPMP atau BPP ya. Tapi nanti yang dari Dikbud insya Allah program itu akan terus berjalan. Hanya saja memang di anggarannya di sana terus harus tetap sharing, gitu ya. Sehingga tidak sepenuhnya anggaran dapat dari dinas Dikbud, tetapi ada sharing dari sekolah seperti yang kemarin. Tapi untuk mekanisme lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Ya. Jadi itu beberapa hal yang bisa sampaikan kaitannya dengan GTK, sehingga kalau mungkin ada
Bapak Ibu guru yang ingin digeser, digunakan dirotasi, silakan nanti koordinasi dengan cabang dinas, kemudian nanti persyaratan itu dipenuhi, maka baru kita lanjut, dan itu agak lama, tidak secepat yang kemarin. Kemudian kami juga mohon bantuannya Bapak Ibu Kepala Cabang Dinas ini segera juga ikut membantu mendata tadi itu guru-guru yang memang dia sekolahnya sudah berganti atau memang yang refokusi dari itu, sehingga dia tidak perlu pindah. Hanya namanya tetap diserahkan ke kami, nanti itu diusulkan di tempat semula sehingga tidak berubah semuanya. Kemudian nanti guru-guru yang balik ke sekolah asal itu akan di-SK-kan kembali oleh BKD. Sistem balik SK, karena dari Biro Hukum menyatakan kalau mereka hanya balik biasa dengan SPT itu tidak bisa, BKD masih tetap salah. Maka SK hanya bisa dibatalkan dengan SK. Hingga nanti Bapak Ibu guru yang balik ke sekolah itu akan di-SK-kan. Sehingga selama belum ada SK itu, maka dia tetap masih sekolah yang sekarang, tidak masalah. Jadi tidak perlu ribut atau yang bingung gitu ya, karena insya Allah secara smooth ya, bahasa dari BKD kemarin tidak langsung serta-merta. Saya kira itu beberapa hal, dan mudah-mudahan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian itu bisa segera Bapak Ibu juga tangani dan juga atasi, sehingga ke depan kita tetap bersama-sama dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah maupun administrasi untuk bagaimana mengawal pendidikan Nusantara dan semakin betul untuk semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.